pasien Supiati yang kena santet? Santet. Pertama kali mendengar ya aneh aja gitu. Artinya kami yang mengenyam pendidikan, ya terus terang pendidikan adopsi dari barat gitu ya, kan tidak mengenal santet. Makanya ya pertama saya melihat pasien yang datang dengan sejumlah paku yang sebagian terlihat dari luar. Ya, jadi saya melihat itu bukan arahnya ke santet, ke sihir, ke apapun. Ya arahnya ya seperti ibaratnya orang kena benda asing gitu, kena kaca, kena kayu, kena besi. Artinya apa sebagai dokter ahli bedah? Yaudah, yuk tim dipanggil, masukkan kamar operasi, terus proses berjalan, kita lakukan operasi. Betul, set, cabut, terkumpul 72 paku dari berbagai ukuran dan bentuknya. Ya maaf ya, sebagai dokter ahli bedah produk pendidikan modern, ya tidak istimewa lah kasus itu gitu. Lah kan kita udah biasa nangani yang jauh lebih parah dari itu kan, misalnya kecelakaan lalu lintas, kena kacau dengan luka yang ya itu buat dokter bedah ya mestinya biasa. Nah ini menjadi luar biasa ketika pada keesokan harinya kita merawat luka bekas operasi kemarin, itu paku itu nongol lagi, Pak. Persis di tempat yang saat itu terbalut gitu. Dibuka balutannya, paku lagi. Saya mulai, waduh, apa ini? Ya, masih mengkais-kais teori tentang kelainan psikologi, kelainan jiwa. Iya. Sampai kita mungkin orangnya iseng masukkan atau siapa masukkan atau apa. Ya, kita operasi lagi. Yang kedua kali dapat 12. Terus esokan hari ada lagi, tapi tinggal 4. Tapi saya sejak itu terus ya di samping tadi membaca teori yang klasik, saya juga membuka Quran, Masya Allah. Saya ketemu betul di ayat yang sangat terkenal tentang sihir itu, surat Al-Baqarah 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Jadi memang sihir itu ada dan diajarkan, dan ilmunya juga mungkin sekarang sudah berkembang begitu. Ya, kita mau apa lagi? Berarti ini adalah sangat besar kemungkinan merupakan bagian dari itu begitu. Sebelum sampai ke ini tapi prosesnya lebih panjang. Ada pengalaman yang enggak, belum ada. Enggak, maksudnya sebelum sampai pada titik. Iya. Pada ayat tadi, ada kasus Supiati, banyak peristiwa-peristiwa yang mengagetkan. Pada waktu pasien ini datang, kan kita langsung operasi malam harinya. Karena pasiennya kejang-kejang. Ya, waktu itu karena pernah nahan luka yang begitu buruk kondisinya, bayangan kita kan ini tetanus atau ini infeksi berat kan kayak gitu. Kita langsung action dan ya biasa selesai gitu. Tapi hari berikutnya 1, 2, 3 hari itu saya langsung berproses. Ini nggak mungkin lah ini kalau dengan kasus benda asing biasa. Nah, kita langsung alamatnya ke sana karena
ya kita tahu bendanya tapi kita tidak tahu dari mana masuknya. Ya sudah, berarti ini mesti campur tangan makhluk gaib itu gitu. Kita langsung kesimpulan ke sana. Memang gak ada cara lain kan? Nah, langsung kita set dan kami langsung membentuk tim. Ayo kita belajar bagaimana itu penanganan sihir. Dan selama merawat 3 hari itu pun ya tanda-tandanya makin jelas karena ditunjukkan oleh pasien yang sering ngamuk, meronta, hilang kesadaran, kemudian yang menunjukkan tanda-tandanya seperti layaknya orang kesurupan, terus kadang-kadang kesakitan di suatu tempat yang nggak ada sebabnya. Dan dalam kondisi seperti itu saya cek misalnya ya, contoh ya, tensinya, nadinya normal semua. Ukuran medis normal semua. Normal semua. Saya juga aneh, ini dalam keadaan pernanahan berdarah-darah kayak gini, angka leukositnya aja nggak naik. Aneh. Oh ya sudah, ini berarti jelas ini, makin jelas ini campur tangan pihak tersebut. Begitu. Kabarnya Supiati pernah muntah paku di depan. Nah, jadi begini. Begitu di hari ketiga, setelah operasi ketiga, kami menyimpulkan bahwa kita harus menangani dengan cara lain, yakni cara nabawi, cara Islam, yakni dengan ruqyah syar'iyyah, dengan bantuan seperti misalnya daun sidr ya, dan lain-lain, murotal dan lain-lain, gantung wudhu, dipaksa untuk sholat, jadi diajak dan seterusnya, dipaksa mendengar azan dan menjawabnya dan seterusnya. Itulah cara-cara kami. Kelihatan bahwa seakan-akan tubuh pasien ini menjadi sarang makhluk jahat begitu. Nah, ya istilahnya kalau sudah begitu kan rumus dalam Islam kan kita harus kuat-kuatan gitu. Kita harus membersihkan diri, terutama sang terapis dan para keluarganya, keluarga pasien yang mengerumuninya. Nah, diawali dari saya melakukan semacam sarasehan, saya tanyai satu-satu keluarganya, karena peristiwa begini asalnya kan tidak jauh-jauh dari orang-orang yang dikenal. Lah kalau nggak kenal ngapain? Pasti ada motif kan? Nah, kita sudah tengarai bahwa motif itu dari pihak lain yang bukan keluarga inti. Nah, akhirnya karena semuanya sudah bersih, artinya bersih itu tidak ada yang main-main dengan urusan ini. Akhirnya semua kan tertuju ke bagaimana si pasien ini sembuh. Kalau kita doa, wirid, baca Quran dan seterusnya. Nah, sesi demi sesi itulah peristiwanya mengerikan. Mutah, paku tuh. Ini semuanya, iya, semuanya saya kolek itu. Ada ya? Ada, masih di rumah masih ada. Nanti boleh dilihat supaya untuk pelajaran kepada khalayak ya, publik. Jadi dari berbagai ukuran juga, ada yang kecil, ada yang sedang, bahkan ada yang seukuran 15 cm begini keluar dari mulutnya. Nah, kemudian ini sesinya berhari-hari. Kami merawat beliau itu sampai 18 hari. Ya. Itu dari sesi ke sesi itu macam-macam yang terjadi. Nah, yang agak aneh, satu gumpalan kertas kecil gini dipilin pakai rambut kecil tapi seukuran 3x4 cm, dan itu adalah foto seseorang, dan seseorang itulah oknumnya. Itu keluar dari mutahan ya, gumpalan rambut dan foto yang dipilin gitu. Sesi ini artinya ketika saya kemudian kedatangan pasien ini, mungkin saya baru di taraf ya ilmu yakin, artinya pernah baca, kemudian pernah mendengar. Nah, terus
oh ainul yakin, karena lihat sendiri, terus menangani dan bahkan ya istilahnya, saya juga kemudian sempat sakit, apa segala macam. Iya, saya juga aneh, Jadi peristiwanya waktu itu saya dipanggil ke rumah ini pasien setelah sesi rumah sakit kan pulang. Di rumah itu ada serangan. Jadi saya datang ke rumahnya dan dia dalam keadaan kejang-kejang, di betisnya itu terlihat seperti cakaran harimau gitu. Ya pokoknya ada bekas digaruk itu. Nah terus pas saya datang, ya sesinya sesi ruqyah, akhirnya kita ruqyah. Begitu ruqyah itu dia begini dan dia pegang HP dari tim kita, terus dia potret, cepret. Di potret ini muncul gambaran-gambaran makhluk yang mengerikan, dan ini juga masih saya simpan. Nah, masih saya simpan fotonya dia itu. Kita nggak lihat apa-apa, tapi dia melihat. Dan di foto tuh kelihatan. Dan di foto oleh dia kelihatan, yang kitanya nggak lihat. Langsung anak ini bangkit gitu, selari. Wah, saat sesi seperti itu, ada semacam terlempar dari belakang saya, begitu. Saya tengok apa? Jatuh, kelunting, paku. Ada berapa gitu? Paku. Iya, ya nggak tahu ke siapa, pokoknya kan pasien ada di sini. Terus, waduh, ayo kita sholat dulu. Saya mengimami sholat. Pas saya mengimami sholat di rumahnya itu, krotok, suara sesuatu yang dilempar ke atap itu jatuh lagi, kelunting, paku lagi, paku, kelunting. Itulah tahap hakul yakin. Jadi ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Sudah, ini jelas perbuatan makhluk jahat yang dikendalikan oleh wali-wali syaitan. Udah, kesimpulan saya begitu. Jadi makhluk halus ini kan, makanya kenapa modus atau motif atau metode kerjanya. Jadi begini, ini ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim, ayolah tobat saudara-saudaraku, jangan bermain-main dengan dunia ini. Wahai para orang yang disebut oleh masyarakat sebagai orang pintar atau sebagai orang tua, bahwa pekerjaan itu wallahi pekerjaan yang akan menimbulkan kesengsaraan dunia akhirat. Ya, sengsara dan menyengsarakan lagi. Ayo berhenti, tobatlah, tobat. Jadi dukun-dukun itu bisa mengendalikan jin-jin jahat itu yang disuruh, bahkan dalam posisi dipaksa. Seperti itu yang terjadi. Nah, jadi saya belajar. Ini contoh paku ya. Kamu kirim misalnya ini seorang dukun, kamu kirim ini paku ke orang itu, ya larilah paku ini. Dan salah satu yang tadi, potret tadi, salah satunya adalah gambar paku yang sedang melayang begitu. Masya Allah. Nah, jadi itu, saya jadi belajar, oh paku ini juga punya sesi aktif, artinya yang sedang dimainkan gitu. Misalnya dimasukkan, ini loh, tidak gampang loh. Membuat serangan yang bisa masuk itu tidak gampang. Dan tidak menimbulkan luka. Artinya bagi seorang jin yang disuruh melakukan pekerjaan ini, itu sulit loh. Apalagi sudah mulai ada perlawanan entah dari dirinya, si pasien atau targetnya, atau orang sekitarnya, atau doa sahabatnya dan seterusnya. Itu Pak, saya jadi yakin gitu. Nah, tapi ketika sesi ini masih aktif, kita lawan dengan tadi itu bisa mental gitu loh, misalnya muta, misalnya tadi itu nggak masuk dan seterusnya.
atau ya nggak nyampe lah sasaran, istilahnya belok gitu. Itu karena perlawanan. Saya bukan, maaf ya, saya bukan orang pinter. Nah, paham ya istilah orang pinter? Di sini kan disebut orang pinter gitu. Ya, padahal yang disebut itu tidak punya ijazah. Saya yang berijazah begini, saya mendudukkan diri, saya bukan orang pinter. Ya. Nah, saya tidak punya istilah Jawa lagi, lambaran, tahu ya? Lambaran itu apa ya? Iya, artinya kan, wah, misalnya punya ilmu kebal atau punya ilmu. Enggak, saya bukan orang yang belajar yang begitu-begitu. Saya hanya katakan ini murni bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberi tuntunan bahwa Al-Quran itu adalah asy-syifa, penyembuh. Ketika dibacakan, di mana terjadi gangguan dari makhluk jahat pasti pergi. Ya, qad ja'al haq wa zahaqal batil. Jadi dan nyata itu. Jadi istilah saya kira memperkuat imunitas spiritual. Iya. Itu sudah nggak tebus lagi. Udah enggak lagi. Alhamdulillah sudah tidak ada benda lagi. Disuruh ngapain aja? Saya punya istilah gantung wudhu, dan sekarang juga sudah saya tulis bukunya. Gantung wudhu artinya dia dijaga terus, ketika batal wudhu lagi, nanti ketika batal wudhu lagi, begitu, wudhu lagi. Itu efektif. Efektif, ya nyata kok. Makanya ya. Pada sumpiannya nyata. Iya nyata. Terus begitu kan. Sejak itu serangan masih ada terus. Oh masih, kalau ada serangannya masih, tapi udah nggak masuk. Ya. Ya, terus kita kan memperhatikan jadwal. Deket-deket adzan itu saat yang bagus. Diingatkan, ini mau adzan. Gitu terdengar suara adzan, jawab adzan. Kan kita tahu jin jahat itu kan terbirit-birit dengan suara adzan. Apalagi yang sedang terkena juga menjawabnya. Dan langsung sholat. Fardunya itu langsung mengajarkan. Itu contoh-contohnya. Di samping murotal terus didampingi selama 24 jam. 24 jam Pak. Kadang live, artinya petugas tiap 4 jam shift, atau kalau pas nggak ada petugas pakai ya kayak musik box ini. Oh, ya. Terus gitu. Terapinya dinyatakan selesai ketika stabilitas. Sudah sadar penuh, sudah tidak seperti orang linglung ya. Dia sudah sadar penuh, makan biasa. 18 hari ya. Jadi mondoknya itu 18 hari. Oh, iya. Tapi ketika pulang rumah masih bisa. Ya tadi yang saya ceritakan tadi ya. Jadi masih ada serangan. Nah, jadi selama di opname, kemudian tersiar berita, kemudian banyak pihak yang mendatangi dan ya mencoba-coba dengan itu. Saya lama berdebat dengan berbagai kalangan. Ada yang mengaku dari Banten, ada yang mengaku dari Kalimantan, ada yang dari perkumpulan ini, perkumpulan itu, bahkan ada yang sudah datang bawa sesuatu. Ya, saya cuma satu kata. Kami menangani dengan tip nabawi. Bagaimana Nabi mengajarkan kepada kami. Baik itu berupa lafal, doa, zikir, bacaan-bacaan, atau berupa sarana-sarana. Kita menggunakan daun sidr, kita menggunakan madu, kita menggunakan bidara. Ya. Nah, itu yang kami gunakan. Selain itu, mohon maaf, karena ada yang bawa macam-macam, ada yang bawa batu, ada yang bawa, waduh macam-macam. Saya terima kasih atas atensinya untuk ini, tapi kami khawatir karena ini sudah keluar
lebih dari 2000 paku sejak menderita pertama. Jadi dia berpindah dari pengobat ke pengobat yang lain itu selalu begitu. Dan saya patut menaruh curiga bahwa antar pengobat satu dengan yang lain sebelum ini perang. Nah, saya tidak mau ini berlarut-larut. Ini harus diakhiri. Dan saya yakin Allah Subhanahu wa taala dengan sunnah Rasul sudah menyediakan tata cara dan metodenya. Alhamdulillah selesai. Kabar terakhir Kang, dan keadaan gimana ada? Oh, kabar terakhir baru ya tahun lalu lah, akhir tahun lalu. Baik kondisinya. Dia kan sudah kerja, sudah ya pokoknya sudah normal. Bahkan kemarin yang terakhir kami ketemu itu dia kita hadirkan di acara pelatihan ruqyah syariah di rumah sakit. Iya. Jadi dan ya alhamdulillah para peserta yang terdiri dari para bina rohani rumah sakit, dokter, perawat itu ya terinspirasi dan bahkan sekarang hampir di semua rumah sakit yang berlabel syariah sudah menerapkan tata cara ruqyah syariah. Itu pasien yang pertama dokter menangani itu dan setelah itu dokter menangani juga kan? Masya Allah, Masya Allah. Nggak terhitung setelah itu sampai hari ini dengan berbagai variasi kasusnya. Ada yang mau cerita nggak ini? Jadi ada yang cerita seorang ibu ya yang datang ya di ruang periksa seperti ini. Jadi saya itu sekarang jadi pasien berikutnya ya ada apa Bu? Ini dok, saya itu nggak tahu kalau setiap saya pulang ke rumah perut saya sakit terus begitu masuk pintu rumah saya berjalan itu tapak kaki saya itu berbekas darah. Jadi ini darah gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi dokter kalau praktek dari dokter pos. Ini resep ya kadang-kadang tulisannya bukan paracetamol, bukan ampicillin ya. Tapi saya tulis begini, hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baca 3 kali pagi, 3 kali sore. Gitu. Ya habis gimana? Memang obatnya ini kok. Secara fisik tidak naik. Iya. Dan sudah pernah ada yang mempersoalkan, dokter nanti kena malpraktek loh. Oh, maksudnya apa? Bukan tidak mempraktekkan ilmu kedokteran yang benar. Saya bilang, ilmu kedokteran itu textbooknya kurang 1, Quran saya bilang. Kalau Quran dimasukkan ya ini jadi benar saya bilang. Nanti Pak Dokter nanti bisa kena pasal loh. Saya tunggu orang yang mau mengenakan pasal ke saya bilang. Gimana? Kita kan makhluk beragama. Ya. Dan dokter praktek kan ya kadang-kadang salam sapa dan apapun itu juga tidak diajarkan secara textbook kok. Itu kan budaya, kearifan lokal dan seterusnya. Kenapa dipersoalkan? Dan nyatanya kasus ini nggak akan selesai. Kasus lain Pak, ada yang datang membawa tas. Tas itu isinya apa? Isinya rongsen, MRI, hasil laborat. Buka semua. Normal. Habis berapa Bu? Ya sekitar 30 sekian juta. Coba. Padahal kalau insight ini ada di para dokter, terutama dokter muslim yang melihat kasus ini, sebetulnya ya saya yakin lah semua dokter melihat suatu kasus itu kadang-kadang memang aneh gitu. Nah, ketika begitu itu yang dimajukan itu yang ilmu begini gitu. Jangan hantam pokoknya lab dulu, rongsen dulu, apa dulu. Ya semuanya normal mau apa?
begitu maksudnya.